Gadis kecil setelah bereinkarnasi, hal pertama yang dia lakukan adalah mencuri 5 juta dari brankas rahasia neneknya, lalu membawa ibunya membeli sebidang tanah tandus. Karena dia tahu dengan sangat jelas, tidak lama lagi, ayahnya akan datang bersama selingkuhannya, memaksa ibunya meninggalkan rumah tanpa harta. Saat itu ibunya demi menghidupi diri sendiri akan kerja serabutan, hingga akhirnya meninggal karena kelelahan. Setelah kepergian ibunya, dia akan tinggal bersama ayah dan ibu tiri. Bukan hanya makan tidak kenyang dan pakaian tidak cukup, bahkan akan mengalami siksaan tidak manusiawi, hingga akhirnya tewas di tangan mereka. Mungkin karena langit merasa kasihan padanya, dia malah kembali ke beberapa hari sebelum ayah membawa selingkuhan pulang. Kali ini dia bersumpah akan mengubah nasib. Dia memberitahu ibunya semua yang akan terjadi di masa depan. Tapi ibunya tidak percaya, mengira dia sedang menghayal. Melihat itu gadis kecil tidak bicara lagi, langsung membawa ibunya ke kamar nenek, menggunakan jepit rambut untuk membongkar brankas rahasia nenek. Tapi ibunya malah menyuruhnya mengembalikan uang, dan menasihatinya bahwa mencuri itu perbuatan buruk. Namun gadis kecil berkata, uang itu sebenarnya milik bersama ayah dan ibu. Selama ini mereka selalu bohongi ibu bilang tidak punya uang, memaksa ibu hidup hemat. Sementara ayah pakai uang itu untuk pelihara selingkuhan di luar. Ibu masih sulit percaya, karena menurutnya nenek selalu baik padanya. Gadis kecil pun mengungkap kemunafikan nenek. Katanya nenek hanya anggap ibu seperti pembantu, bahkan saat dia sakit dan harus ke rumah sakit, selalu ibu yang urus sendiri. Lalu gadis kecil berkata lagi pada ibunya, setelah cerai nanti demi bertahan hidup ibu harus kerja ke sana kemari. Kurang dari setahun meninggal karena kelelahan. Sambil berkata begitu dia menangis memeluk ibunya. Mendengar tangisan pilu anaknya, ibu akhirnya percaya. Kemudian gadis kecil membawa ibunya ke perusahaan properti. Dengan harga 5 juta membeli sebidang tanah kosong. Karena dia tahu tidak lama lagi, tanah yang diremehkan itu nilainya akan naik berkali lipat. Menjelang malam Natal, nenek datang lagi. Pura-pura bertanya apakah makan malam tahun baru sudah dipersiapkan. Untuk menguji nenek, ibu pura-pura mengeluh suaminya sudah lama pergi dinas belum pulang. Apakah sedang selingkuh di luar? Nenek mendengar itu langsung pegang tangan ibu dan menghibur, sambil menekankan bahwa makan malam tidak boleh asal-asalan. Ibu pun memanfaatkan momen itu mengajak nenek bantu masak. Nenek langsung bilang pinggang sakit kaki lemas. Melihat itu, ibu sebenarnya tahu nenek sedang berpura-pura sakit, tapi belum saatnya membongkar. Jadi dia cepat-cepat cari ide, meminta uang belanja persiapan tahun baru pada nenek. Nenek tanpa ragu mengeluarkan $100. Katanya itu seluruh tabungan hasil jerih payahnya. Dan sekarang semuanya diberikan pada ibu. Habis berkata begitu nenek sambil pegang pinggang kembali ke kamar dengan terpincang-pincang. Baru saat itu, ibu benar-benar yakin perkataan anaknya. Ternyata selama ini dirinya hanya dianggap pembantu gratisan di keluarga ini. Tak lama tiba malam Natal. Salju pun turun deras seperti yang diprediksi. Nenek datang bersama adik ipar dan adik laki-laki suami. Begitu masuk langsung sombong menyuruh ibu melakukan ini dan itu. Namun ibu berkata dirinya sedang sakit tidak bisa masak. Menyarankan untuk pesan makanan dari luar. Nenek menolak dengan alasan makanan luar tidak higienis. Menyuruhnya makan obat lalu paksakan diri. Ibu langsung menolak. Balik bertanya kenapa tidak suruh adik ipar bantu. Nenek beralasan karena dia sudah melahirkan cucu laki-laki lebih dulu jadi berjasa. Sementara ibu sudah bertahun-tahun menikah. Hanya melahirkan seorang anak perempuan. Tidak layak bermalas-malasan. Saat itu adik ipar langsung marah dan membentak ibu. Menyuruhnya sadar diri dan cepat pergi masak. Tapi ibu dengan tenang mendekati adik ipar. Tanpa berkata apa-apa langsung membalikan meja makan. Pada saat itu juga, suaminya datang bersama selingkuhan dan anak hasil hubungan gelap. Belum sempat ibu bertanya, suami langsung minta cerai. Mengaku sudah 6 tahun hidup bersama selingkuhan. Alasan tidak menceraikan ibu selama ini, karena anggap dia pembantu gratis. Ibu merasa sangat terpukul. Demi masa depan